Tahun 2014, ketika 2 tahun Jokowi sudah memimpin ibu kota, Jakarta masih menjadi kota terburuk. Itu yang namanya proses. Pembenahan dilakukan di sana-sini ke arah yang lebih baik. Mulai dari lelang jabatan, perbaikan pelayanan, mulai dari birokrasinya hingga infrastrukturnya. Dari pelarangan pungli hingga sistem computerized, plus pemasangan AC di seluruh kantor, 267 kelurahan, 44 kecamatan, hingga 5 wali kota. Dengan adanya sistem PTSP, otomatis para calo minggat dengan sendirinya. Perbaikan ini kemudian diteruskan oleh Ahok selama kurang lebih 2 tahun dengan segala kebijakannya, termasuk pembentukan pasukan orange dan transparansi e-budgetingnya. 13 kali dikeruk, dibersihkan, dan ormas-ormas yang menguasai pasar-pasar ditertibkan. Hingga kesemrautan di Tanah Abang dulu yang mustahil bisa diurai. Perubahan saat itu sangat cepat dan progresif. Gue ingat pertengahan tahun 2015, gue keluar kota. Sekitar 2 minggu, bolak-balik sepanjang jalan di kampung gue, sudah terpasang lampu jalan, pakai energi solar pula. Terkadang tiba-tiba jalanan di kampung, tiba-tiba diaspal ulang. Gue cek di situs Pengprov, ternyata itu menggunakan sisa dana APBD tahun itu yang belum terpakai. Hebat, seumur-umur gue hidup, baru dengar cuman di zaman Ahok ada istilah sisa anggaran. Zaman itu DKI sangat efisien menggunakan anggarannya. Makanya nggak heran, tahun 2016 DKI dinobatkan sebagai provinsi dengan serapan anggaran terendah se-Indonesia. Pembangunan dan perbaikan masif, tapi anggarannya irit. Itu baru aneh. Ternyata, di zaman itu, Ahok banyak menggunakan dana CSR dengan koefisien kelebihan tingkat gedung dari perusahaan-perusahaan besar. Sekarang dana-dana perusahaan itu lari kemana? Krik, 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 krik. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ketika itu. SPT, KJP, pembangunan 300 RPTRA, penggusuran-penggusuran, disertai pembangunan rusunawa, membuat kekumuhan kampung yang ruwet mulai tertata dan titik-titik banjir mulai berkurang. Saat itu pembangunan MRT dan LRT juga dimulai. Jumlah koridor Transjakarta diperbanyak, tidak hanya ke pelosok Jakarta, tapi juga antar wilayah subbur ke Tangerang, Bekasi, dan Depok. Belum lagi pendatangan ratusan bis merek terkenal seperti Hino, Scania, hingga Mercedes, menggantikan merek bus Zongtong yang sering terbakar di jalan. Ketika Ahok memimpin Jakarta dan Jokowi naik kelas menjadi presiden, lebih mudah lagi mereka berdua mengeksekusi program perbaikan infrastruktur jalan tol dalam kota yang bisa mengakses setiap sudut kota. Dulu, orang Tangerang mau ke Jakarta, pakai mobil cuma bisa lewat Dan Mogot dan tol Kebun Jeruk. Ketika itu, orang Bekasi mau ke Jakarta, mesti lewat Kalimalang. Orang dari Bogor mau ke Jakarta, pilihannya cuma lewat Jalan Raya Bogor atau Parung. Tak terasa setelah semua perbaikan-perbaikan itu terjadi, beberapa tahun kemudian seperti sekarang, sudah banyak akses jalan menuju dan keluar dari Jakarta. Itu semua namanya proses. Hasilnya beberapa tahun kemudian, yang dinikmati dan selalu diklaim oleh gubernur sekarang sebagai buah kebijakannya. Emang kamu pikir dia tukang sulap? Dia cuma nerusin apa yang sudah ditata baik oleh pendahulunya. Andai waktu bisa diputar ulang ke tahun 2012, Wan ambruk disuruh gantiin Foke. Bisa jadi sampai sekarang di kelurahan masih pakai kipas angin. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Gunadi yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Merontokkan Jakarta yang telah dibangun Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.